Kowe goleki aku tali. Mas Bayu noleh. Dan di samping sepeda motornya itu, dia lihat pocong di situ. Mas Bayu lari di situ, langsung pulang ke rumah. Nah, malam harinya, pas Pak Mudin tidur, Pak Mudin itu mimpi ditemui Mbak Marto dalam wujud pocong. Dan kain kafan yang dipakai Mbak Marto, itu adalah kain kafan beliau sendiri, yang penuh dengan coretan-coretan raja itu. Pak Mudin nggak bisa gerak dalam mimpinya itu, dan sosok pocong Mbak Marto ini ngomong ke Pak Mudin, "Kowe lapo kok nantang aku, Din? Wes ampuh kowe nantang aku." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Satya yang asalnya dari salah satu desa di Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada satu tradisi dan juga kebiasaan yang selalu dilakukan oleh Mbah Warto Suwito ini. Jadi setiap kali ada anggota keluarga inti atau keturunannya yang meninggal, Mbah Marto itu nggak pernah mengizinkan siapapun untuk membeli kain kafan dari luar. Jadi ini beliau sendiri yang selalu menyiapkan kain kafannya. Nah, lemari di kamar Mbah Marto itu isinya penuh kain kafan yang sudah disiapkan untuk keluarganya semua. Dan bukan cuma menyiapkan kain kafan, tapi pada saat proses pemulasaran jenazah, Mbah Marto yang memegang kendali penuh. Orang lain atau warga desa ya paling cuma diminta bantuan-bantuan yang kecil. Kayak misalnya suruh megang kain lah, atau suruh motongin kain, atau pas ngangkat jenazah itu pasti beliau minta bantuan orang. Tapi kalau yang lain untuk memandikan, bungkus kain kafan jenazahnya itu beliau nggak mau minta tolong. Ketika badan Mbah Marto disentuh, badan Mbah Marto ini sudah dingin, dan beliau sudah nggak bernafas lagi. Disitulah bapaknya Satya ini ngomong ke Satya dan ibunya, "Simba wis dipundhut, Mbah Marto sudah meninggal." Dan kabar meninggalnya Mbah Marto langsung menyebar cepat ke seluruh desa, dan gak lama rumahnya Mbah Marto ini langsung dipenuhi oleh warga sekitar. Di situ kebetulan sudah ada warga juga yang ngelihat. Jadi Pak Mudin dan orang-orang yang ada di sana kaget. Ternyata kain kafan ini itu warnanya nggak putih-putih banget. Warnanya itu sudah agak kusem dan agak kotor juga. Keanehan lainnya yang mencolok dari kain kafan ini adalah banyak coretan-coretan kayak simbol-simbol. Pokoknya ngelihat kain kafan itu pasti semua langsung merinding. Ada simbol-simbol kayak gambar macan, ditambah lagi ada aksara-aksara Jawa. Kalau Pak Mudin bilang, ini kain yang sudah dirajah, sudah dikasih jimat-jimat. Pak Mudin ini orang yang pertama kali protes soal ini. Ini nggak bisa dipakai, ini nggak bisa dijadikan kain pembungkus jenazah. Ini nggak memenuhi syariat. Dan karena nggak pengen memicu keributan di situasi yang seperti itu, bapaknya Satya akhirnya mengalah. Beliau nyuruh salah satu, di situ ada tetangga dan juga ditemenin oleh Satya, mereka beli kain kafan di pasar. Mereka beli kain kafan baru. Nah, kain kafan kepunyaan Mbah Marto ini akhirnya dilipat lagi, terus disimpan di lemari. Singkatnya, proses pemandian jenazah ini pun dimulai. Awalnya, semua itu berjalan seperti biasa. Tapi ketika jenazah Mbah Marto dimandikan, kulit Mbah Marto itu berubah jadi agak kehitaman.
Nah, di situ Satya, bapaknya, dan sepupu-sepupunya yang lain ini banyak yang tidur di ruang depan. Ruang depan ini memang luas ukurannya, dan pas lagi enak-enaknya tidur itu, salah satu sepupunya Satya, namanya Damar, dia tiba-tiba membangunkan Satya sambil kayak ketakutan, terus nunjuk ke depan pintu. Terus besok paginya, sekitar jam 9-an pagi itu ada laporan dari tetangga yang rumahnya itu dekat dengan pemakaman. Nama beliau ini Pak Sur. Jadi di situ Pak Sur menyampaikan ke keluarganya Satya, pagi itu Pak Sur ini ceritanya mau ke ladangnya. Ladang Pak Sur itu memang bersebelahan dengan pemakaman desa dan nggak ada pagar atau pembatas antara ladang Pak Sur dengan pemakaman desa. Di situ pas Pak Sur ini sibuk di ladang, beliau sempat ngelihat ke arah makam. Nah, ada yang aneh dengan makamnya Mbah Marto. Kata Pak Sur, makam Mbah Marto ini itu kayak agak jeglong. Jeglong itu kayak ambles ke dalam. Akhirnya Pak Sur langsung menyampaikan ke keluarganya Mbah Marto. Nah, 3 orang omnya Satya ini langsung ke pemakaman untuk ngecek makam Mbah Marto. Sekitar setengah jam kemudian mereka balik lagi ke rumah, terus mereka cerita bahwa memang benar, kata Pak Sur itu, makam Mbah Marto itu kayak ambles, jeglong. Dan percaya nggak percaya, kata 3 omnya Satya itu kayak ada beban berat yang menindih makamnya Mbah Marto. Jadi makamnya itu jeglong ambles. Untung waktu itu langsung segera dibereskan sama mereka, ditambahkan tanah, akhirnya bisa ketutup lagi. Nah, sore itu menjelang tahlilan, salah satu sepupunya Satya ini baru keluar dari kamar mandi, terus dia itu lewat ruang tengah. Nah, di ruang tengah itu banyak beberapa perabotan, ada lemari, ada kursi, dan juga ada meja, terus ada rak-rak segala macam. Pokoknya banyak perabotan di situ. Pas dia lewat ruangan ini, dia dengar ada suara kayak itu suaranya di telinga dia persis. Dia langsung merinding. Dia akhirnya ngajak Satya ke situ lagi untuk ngecek. Itu suara apa tadi? Satya pas lewat situ nggak dengar apapun. Tapi dia memang ngerasa agak merinding pas lewat situ. Nggak tahu kenapa. Padahal Satya sendiri ini kan sudah tinggal di rumah itu dari kecil. Tapi dia juga bingung kenapa kok baru kali itu dia merasa merinding banget. Malamnya setelah tahlilan ini selesai, Satya beres-beresin gelas, beresin piring segala macam, dibawa dari ruang depan menuju ke arah dapur. Nah, pas Satya lewat di area tadi, yang sepupunya dengar ada suara, Satya akhirnya mendengar ada suara. Nah, itu persis suaranya di telinga kirinya. Dia sempat noleh, dan pas nolehnya itu ke arah lemari. Dia berpikir kayaknya suara itu berasal dari lemari. Satya langsung ingat, di lemari itu kan ada kain kafan Mbah Marto yang penuh dengan coretan-coretan raja itu. Nah, kain kafan itu disimpan di situ. Dia sempat mikir, apa karena itu? Akhirnya dia bilang ke bapaknya soal hal ini. Bapaknya Satya waktu itu cuma ngangguk-ngangguk. Katanya, ya sudah Le, nanti atau lusa lah kain kafan itu tak pindahkan ke kamarnya Mbah aja. Malam itu mereka semua akhirnya tidur lebih awal, nggak kayak hari sebelumnya yang ibu-ibu itu sampai jam 1 dini hari tidurnya. Malam itu jam 10 mereka semua sudah tidur. Pintu rumah semua juga sudah ditutup. Satya dan sepupu-sepupunya ini masih tidur di ruang depan rame-rame. Nah, waktu itu sekitar jam 12 malam, Satya kebangun gara-gara dia dengar sepupu-sepupunya yang lain ini heboh semua. Kata mereka ini barusan mendengar ada suara dokar lewat depan rumahnya Mbah Marto. Setelah mendengar sepupu-sepupunya ngomong seperti itu, Satya mau lanjut tidur lagi karena pikirnya, nggak penting lah, biasa. Pikirnya kalau ada dokar lewat ya biasa, memang di sekitar situ masih ada alat transportasi dokar. Dan baru Satya ini mau memejamkan mata, mereka semua yang ada di ruang depan itu dengar ada suara dokar ini lewat lagi. Awalnya mereka semua itu mendengar ada suara gemerincing lonceng. Jadi biasanya kalau ada dokar lewat itu ada suara gemerincing lonceng yang khas, cring 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 cring. Nah, disitulah situasinya ini jadi tegang. Nah, di situ ada salah satu sepupunya Satya ini yang dia langsung buka pintu, dia langsung keluar. Namanya itu Sigit. Sigit ini memang yang paling berani di antara yang lain. Sigit langsung buka pintu dan dia lihat ke arah luar. Gak ada yang berani keluar kecuali si Sigit. Jadi mereka semua itu nunggu di dalam rumah, terus kira-kira ada sekitar 2 menitan Sigit ini keluar, dan mereka yang ada di dalam rumah itu masih mendengar suara dokar ini lewat, sering.
Nggak lama Sigit itu masuk rumah, tapi dia itu agak lari. Dia agak lari masuk rumah, terus langsung ngunci pintu rumah. Semuanya tegang pas ngelihat Sigit agak lari sambil masuk rumah itu. Mereka akhirnya tanya ke Sigit, "Git, apa itu, Git?" Sigit di situ minum dulu sambil tergopoh-gopoh, barulah Sigit ini cerita. Kata Sigit, pas dia tadi keluar rumah, terus dia ngelihat ke arah luar, memang ada dokar yang lewat di sekitar situ. Tapi dokarnya ini aneh, nggak kelihatan kusirnya. Dan dokarnya itu kayak muter-muter nggak jelas di sekitar situ. Nggak lama, Sigit itu agak mendekat ke arah dokar ini, dan pas dia mendekat, Sigit bisa ngelihat jelas. Jadi dokar ini itu kudanya 2. Dokar ini ditarik dengan 2 ekor kuda, tapi kusirnya nggak ada. Dan di kursi penumpang itu ada sosok pocong yang duduk di situ. Sigit langsung lari masuk ke rumah, dan lagi-lagi malam itu mereka nggak bisa tidur sampai subuh. Singkatnya, malam keempat atau malam kelima, Satya agak lupa, semua orang ini dibuat heboh. Jadi kain kafan Mbah Marto yang ada coretan-coretan raja itu tiba-tiba ada di atas kasur tempat tidur ibunya Satya. Dan anehnya kain kafan itu kayak ada yang menggelar. Ibunya Satya mikirnya ini mungkin bapaknya Satya yang menggelar kain kafan itu. Tapi setelah dikonfirmasi, bapaknya Satya bilang bukan beliau. Dan seisi rumah ditanya pun nggak ada yang tahu soal itu. Akhirnya bapaknya Satya membereskan lagi kain kafan itu, beliau lipat dan dimasukkan lagi ke lemari. Malam berikutnya, pas acara tahlilan, Satya ini selalu ikut tahlilan dari awal. Nah, di tengah-tengah acara tahlilan itu, Pak Mudin ini tiba-tiba menghentikan bacaannya di tengah-tengah. Orang-orang itu langsung ngelihat ke arah Pak Mudin. Pak Mudin waktu itu ngomong gini, "Itu siapa ya yang ngetuk-ngetuk di belakang itu? Coba minta tolong suruh berhenti, ganggu orang tahlilan." Terus salah satu omnya Satya ini langsung menuju ke belakang. Nggak lama beliau balik lagi, beliau ngomong gini, "Nggak ada apa-apa Pak Mudin, monggo dilanjut aja." Pak Mudin langsung lanjut lagi mimpin tahlilan, semua orang membacakan tahlil, dan di tengah-tengah bacaan itu, semua orang yang ikut tahlil ini mendengar ada suara ketukan yang kenceng. Dan jelas banget waktu itu bukan ketukan biasa. Jadi kayak benda keras semacam palu atau apa yang dipukul-pukulkan ke pintu atau kayu papan. Suaranya kenceng banget, dok, 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 dok. Lagi-lagi tahlilan ini berhenti. Nah, salah satu omnya Satya dan juga sepupunya Satya yang namanya Sigit ini, yang orangnya pemberani itu, mereka langsung ke belakang ngecek ini suara apa. Dan pengakuan Sigit, dia mendengar suara ketukan itu dari dalam kamar almarhum Mbah Marto. Omnya Satya yang ngecek sama Sigit ini langsung minta kunci kamarnya Mbah Marto. Karena suaranya itu berasal dari dalam kamarnya Mbah Marto. Dan ketika kamar ini dibuka, di dalam kamarnya Mbah Marto ini sudah nggak karu-karuan kondisinya, berantakan semua. Baju-baju almarhum Mbah Marto yang selama ini tertata rapi di lemari itu berserakan semua, kayak kamar ini baru diobrak-abrik oleh seseorang. Dan nggak masuk akal. Siapa juga yang mengobrak-abrik kamarnya Mbah Marto? Karena selama ini juga kamar Mbah Marto selalu terkunci rapat dan kuncinya itu disimpan di atas lemari di ruang tengah oleh bapaknya Satya. Setelah dicek sana-sini, mereka juga heran, nggak tahu dari mana asal bunyi tadi itu. Singkatnya, kamar ini ditutup lagi, dan tahlilan pun dilanjutkan. Setelah itu nggak ada suara-suara sampai tahlilan ini selesai. Dan sekitar jam 3 dini hari, ada seorang tetangga, ini nama beliau itu Pak Sutrisno. Pak Sutrisno di jam-jam seperti itu, beliau sudah pergi ke sawah untuk ngatur debit air irigasi. Nah, pas mengarahkan senter ke arah gubuk di tengah-tengah sawah itu, katanya beliau ngelihat ada sosok Mbah Marto duduk bersila di situ. Awalnya Pak Trisno ini nggak sadar kalau Mbah Marto sudah meninggal. Jadi dia jalan mau nyamperin Mbah Marto di situ. Nah, pas jalan ini beliau kan mengarahkan senternya itu ke jalanan setapak supaya nggak terpleset. Nah, pas dia senterkan lagi ke arah gubuk, Mbah Marto tadi ini sudah berubah jadi pocong. Nah, di situ larilah Pak Sutrisno, dan teror yang lain ini dialami oleh Mas Bayu. Mas Bayu ini tetangga desa, usianya sekitar 25 tahunan. Mas Bayu ini ceritanya baru pulang dari luar kota. Memang kerjaannya itu berada di luar kota dan kadang-kadang pulangnya itu 4 hari sekali. Malam itu Mas Bayu pulang sekitar jam 1 dini hari. Mas Bayu ini naik motor, tapi pas masuk jalanan desa itu, beliau pelankan motornya sambil ngerokok santai. Helm pun juga dia lepas ditaruh di centelan motor. Nah, pas lewat dekat pos ronda, Mas Bayu itu disapa sama seseorang. "Kok dalu lemu mulele?"
Kok malam banget pulangmu? Nah, Mas Bayu berhenti. Dia matikan motornya di situ, dia noleh kanan kiri kok nggak ada orang. Siapa yang nyapa dia barusan? Akhirnya Mas Bayu ini turun, nyari si orang ini. Dia mikir kebetulan ini ada teman untuk melek. Dia cari-cari sampai ke belakang pos ronda, nggak ada orang. Nggak lama di situ ada suara lagi. Kowe goleki aku tale. Mas Bayu noleh. Dan di samping sepeda motornya itu, dia lihat pocong di situ. Mas Bayu lari di situ, langsung pulang ke rumah. Nah, paginya ada tetangga di situ itu yang tahu kalau itu motornya Mas Bayu. Tetangga mikirnya mungkin Bayu ini semalam mabuk, terus ninggal motornya. Akhirnya diselamatkanlah motornya. Dan cerita ini pun akhirnya beredar kemana-mana. Mereka ini bilang, termasuk Mas Bayu sendiri bilang, dia itu dilihatin sosok pocongnya Mbah Marto. Jadi berita ini pun akhirnya menyebar. Terus suatu hari, istrinya Pak Mudin Huda itu, beliau datang ke rumahnya Mbah Marto. Awal ketika beliau datang itu, beliau sambil nangis-nangis. Nah, bapaknya Satya itu sempat tanya, "Loh, kenapa kok nangis, Yu?" Barulah istrinya Mudin ini cerita soal Pak Mudin Huda. Ceritanya Pak Mudin ini, satu malam ketika beliau itu pulang dari tahlilan, beliau itu jalan kaki sendirian. Terus beliau itu mengalami sakit pinggang. Pokoknya sakit pinggangnya kumat lagi. Jadi jalannya itu tiba-tiba agak bungkuk dan sakit banget untuk lanjut jalan. Jadi posisi Pak Mudin ini benar-benar rukuk, membentuk 45 derajat. Dia mau ambil telepon, dia mau nelpon anaknya supaya dijemput bawa motor. Nah, di momen itulah Pak Mudin ini dengar ada suara. Kayak orang ngorok tapi kenceng banget. Pak Mudin noleh ke atas. Jadi pas posisinya bungkuk itu dia noleh ke atas. Ternyata ada pocongnya Mbah Marto berdiri di punggungnya Pak Mudin. Inilah yang membuat Pak Mudin bungkuk gak bisa berdiri lagi. Pak Mudin cuma bisa teriak-teriak di situ. Ngapunten Mbah, ngapunten Mbah Mar, ngapunten. Nah, kejadian itu cuma beberapa detik. Tapi membuat Pak Mudin benar-benar trauma. Setelah itu Pak Mudin sempat telepon anaknya terus dijemput pulang. Nah, malam harinya, pas Pak Mudin tidur, Pak Mudin itu mimpi ditemui Mbah Marto dalam wujud pocong. Dan kain kafan yang dipakai Mbah Marto, itu adalah kain kafan beliau sendiri, yang penuh dengan coretan-coretan raja itu. Pak Mudin nggak bisa gerak dalam mimpinya itu, dan sosok pocong Mbah Marto ini ngomong ke Pak Mudin, "Kowe lapo kok nantang aku, Din? Wes ampuh kowe nantang aku." Nah, Pak Mudin paham, kenapa pocong Mbah Marto itu marah-marah ke dia. Ini karena Pak Mudin kan yang nggak setuju kalau jenazah Mbah Marto dipakai kain kafan penuh raja itu. Di situ Pak Mudin tetap minta maaf ke sosok pocongnya Mbah Marto, terus pocong ini meludah ke arah Pak Mudin. Setelah itu dia hilang. Akhirnya Pak Mudin bangun, dia benar-benar trauma. Jadi setelah mendapat cerita dari istrinya Pak Mudin ini, bapaknya Satya itu cuma batin dalam hati. "Wis toh Mbah, ojo ganggu wong sing gak salah Mbah. Jangan ganggu orang yang gak salah." Pokoknya setelah bapaknya Satya itu batin seperti itu, malamnya Pak Mudin tetap datang ke tahlilan, mimpin tahlilan ini. Dan beliau sudah sehat lagi. Sakit pinggangnya sudah sembuh juga. Ternyata yang mengalami gangguan-gangguan ini itu juga banyak. Dan dari kalangan-kalangan yang lain. Salah satunya ini adalah temannya Mbah Marto, namanya Mbah Ji. Usia Mbah Ji memang 10 tahun di bawah Mbah Marto, tapi mereka berdua itu cukup akrab. Mbah Ji ini sudah nggak bisa jalan jauh. Kakinya sakit itu sudah lama. Suatu ketika Mbah Ji ini pas lagi duduk sendirian di rumah, orang-orang waktu itu pas lagi tahlilan di rumahnya Mbah Marto, Mbah Ji itu santai di rumah sambil mendengar lagu-lagu Jawa. Dia dengarnya di radio. Terus tiba-tiba Mbah Ji itu nyium aroma rokok kelembak menyan kesukaannya Mbah Marto. Mbah Ji itu spontan ngomong gini, "Kowe teko to Mas? Wis rene jagongan karo aku Mas." Jadi Mbah Ji ngomong, "Oh kamu datang toh Mas? Ya sudah sini ngobrol-ngobrol sama aku." Gak lama muncul suara dari arah belakang rumahnya Mbah Ji. Jok, jok, jok. Mbah Ji malah ngomong gini, "Rene lo Mas ngancani aku, wis rasah meden-medeni. Kesini Mas, ndak usah nakut-nakutin aku." Terus tiba-tiba muncullah sosok pocongnya Mbah Marto di depan Mbah Ji persis. Mbah Ji di situ sama sekali nggak takut. Dan sosok pocong Mbah Marto ini, itu posisinya persis di depan Mbah Ji, dan sosok pocong Mbah Marto ini bungkuk kayak mengendus-endus. Nah, Mbah Ji bilang di situ, "Aku iki ngerti, kowe iku duduk Mbah Marto kancaku kae. Kowe iki demit,
aku rawat di blas karo kowe. Jadi Mbah Ci ngomong, aku tahu kamu itu bukan Mbah Marto temanku. Aku tahu kamu itu jin, kamu itu makhluk halus. Aku nggak takut sama sekali sama kamu. Dan sosok pocong ini itu gerakannya masih kayak gitu, masih bungkuk dan ngendus-ngendus. Nah, setelah itu dia hilang. Mbah Ci cuma geleng-geleng kepala. Ya Mbah Ci heran di situ. Nah, setelah kejadian Mbah Ci diliatin sosok pocong ini, Mbah Ci minta supaya dipanggilkan bapaknya Satya atau omnya Satya. Pokoknya anak-anak dari Mbah Marto. Nah, Mbah Ci ini mau ngomong sesuatu ke mereka. Malam itu setelah tahlilan, bapaknya Satya dan salah satu omnya ini datang ke rumahnya Mbah Ci. Di situ Mbah Ci bilang, bapakmu itu punya keinginan yang belum dikabulkan sebelum meninggalnya. Itu kira-kira apa Yole? Nah, bapaknya Satya menjawab, Mbah Marto itu minta Mbah supaya jasadnya itu dibungkus dengan kain kafannya sendiri. Nah, kain kafan ini sudah dirajah sama Mbah Marto. Tapi itu kami nggak kabulkan. Mbah Ci cuma bilang gini, aku tahu itu nggak boleh dalam agamamu, tapi ini wasiat loh, Le. Jadi baiknya kain kafan itu ya ikut dimakamkan di liang lahat sama jasadnya Mbah Marto. Jujur ketika mendengar saran dari Mbah Ci, ini bapaknya Satya dan omnya itu nggak mau begitu saja mengikuti saran beliau. Mereka tetap biasa saja. Dan kemunculan Mbah Marto yang semakin masif dan teror-terornya yang semakin mengganggu banyak warga, ini akhirnya terdengar juga di telinga keluarganya Mbah Marto, termasuk bapaknya Satya. Mereka juga prihatin kenapa sih kok ada orang-orang yang mengaku diliatin sosok pocongnya Mbah Marto. Sampai malam ke-7 ketika tahlilan, rumah Mbah Marto ini kedatangan tamu. Tamunya ini adalah seorang kakek-kakek seumuran Mbah Marto lah kira-kira. Namanya itu Mbah Karsiman. Mbah Karsiman ini adalah salah satu teman Mbah Marto juga, tapi rumahnya jauh, beda kabupaten malah. Mbah Karsiman ini sengaja datang ke rumah Mbah Marto. Beliau itu dari luar itu sudah teriak-teriak, "Toh Marto, kue nang omah toh? Toh apa kamu ada di rumah?" Bapaknya Satya kaget, beliau langsung keluar. "Loh Mbah Karsiman, monggo melebet rumien. Mari masuk dulu Mbah." "Anu Mbah, njenengan boten mireng nopo?" Mbah Marto pun kependet, pun kapundut. Jadi di situ dijelaskan sama bapaknya Satya. Mbah Marto kan sudah meninggal. Apa Mbah Karsiman ini nggak dengar? Tapi beliau nggak sempat kaget yang seperti gimana. Beliau langsung duduk, terus beliau bilang, "Jadi gini loh, 2 malam yang lalu, sekitar jam 1 dini hari itu, aku itu kebangun karena aku dengar pintu rumahku itu ada yang ngetuk. Nah pas pintu rumah tak buka, aku ngeliat lah kok ada Marto berdiri di depan pintu. Marto itu pakaiannya rapi. Nah Mbah Karsiman waktu itu sama sekali nggak tahu kalau Mbah Marto ini sebenarnya sudah meninggal. Karena itu tadi rumahnya ini kan jauh beda kabupaten. Sebenarnya pada waktu itu Mbah Karsiman ini sudah merasa ada yang aneh. Pertama karena wajah Mbah Marto pucat waktu itu. Terus bola mata Mbah Marto itu kayak nggak rata. Jadi mata kanannya itu bola matanya ke kanan, terus mata kirinya bola matanya itu kayak agak ke atas. Pokoknya aneh banget. Terus Mbah Marto di situ ngomong gini ke Mbah Karsiman, "Man, Karsiman, ndang marani nang omahku man. Tolong kandhani kono anak-anakku kabeh. Anak-anakku padha mbangkang kabeh karo aku. Kafanku iki ora diganti." Jadi intinya di situ Mbah Marto ini ngomong ke Mbah Karsiman, "Man, kamu cepat datang ke rumahku, tolong kasih tahu anak-anakku itu. Anak-anakku pada mbangkang semua. Kain kafanku itu harus diganti." Nah setelah ngomong seperti itu, Mbah Marto ini langsung pergi, nggak pamit sama sekali. Dan sebenarnya pada waktu itu Mbah Karsiman ini sudah merasa ada yang aneh dengan Mbah Marto. Jadi kayak Mbah Karsiman itu batin dalam hati, nggak mungkin kalau ini tadi itu Marto. Karena aku tahu betul Marto seperti apa. Terus Mbah Karsiman tanya ke anak-anaknya Mbah Marto pada waktu itu, "Lah yo Le, apa bener Le? Kain kafannya itu sudah dipakaikan?" Mereka semua diem, nggak bisa jawab. Terus omnya Satya inilah yang jawab, "Anu Mbah, sebenarnya kain kafan itu nggak dipakaikan. Karena Pak Mudin nggak memperbolehkan, itu melanggar syariat Mbah." Terus Mbah Karsiman ngomong gini, "Lah ya, kalau dimakamkan secara Islam ya itu memang melanggar syariat. Lah ini bapakmu Mbah Marto itu kan bukan muslim tole. Wong dia itu nggak pernah ngaku dia ini muslim kok. Wong sholat aja nggak pernah. Kalau puasa juga bukan bulan Ramadan, puasanya juga beda. Kenapa kok kalian ini maksa
Mbah Marto itu dimakamkan dengan cara Islam. Dan kain kafan itu kenapa kok nggak dipakaikan? Jadi Mbah Karsiman ngomong seperti itu, semua anak-anak Mbah Marto ini diam, nggak bisa ngomong. Mbah Karsiman ini adalah satu-satunya orang yang tahu betul sejarah masa lalunya Mbah Marto. Akhirnya Mbah Karsiman ngomong seperti ini, "Wis iki le yo rungokno aku kabeh le. Aku iki tuwek-tuwekane nang kene le. Aku iki sahabate mbahmu. Pokoknya ora iso ditunda maneh, bengi iki kowe kabeh kudu bongkar kuburane Marto. Tekeken kain wasiat iku langsung neng dukur jasate." Jadi Mbah Karsiman bilang, pokoknya malam ini makamnya Marto itu harus dibongkar. Dan kain wasiat Mbah Marto ini harus diletakkan di atas jasadnya Mbah Marto. Atau kalau lebih baik ya dibungkuskan kain kafan itu ke jasadnya Mbah Marto. Mbah Karsiman ini juga menceritakan hal yang lain. Jadi katanya ada seseorang yang namanya itu Mbah Joyo. Jadi Mbah Joyo ini sahabatan juga sama Mbah Marto. Dan meskipun kedua orang ini sudah berkeluarga waktu itu, Mbah Marto dan Mbah Joyo itu sempat terlibat konflik cinta segitiga. Konflik segitiga ini dengan seorang wanita kembang desa. Nah, akhirnya bintik permusuhan itu berubah menjadi dendam ketika anak laki-laki dari Mbah Joyo itu mengalami sakit keras sampai pada akhirnya meninggal. Mbah Marto waktu itu nggak datang ketika pemakaman anaknya Mbah Joyo karena mereka kan masih ada konflik waktu itu. Nah disitulah Mbah Joyo yang waktu itu sudah terbakar emosi langsung menuduh kalau Mbah Marto lah yang mengirimkan santet ke anaknya sampai anaknya itu meninggal. Jadi setelah anaknya dimakamkan, Mbah Joyo dan juga preman-preman bayarannya itu langsung datang menyerbu rumahnya Mbah Marto. Di situ Mbah Joyo itu nantang Mbah Marto duel sampai mati dan pada akhirnya terjadilah perang. Dan perangnya itu perang fisik dan juga perang supranatural. Mbah Joyo sempat melontarkan sumpah kepada Mbah Marto. "Hei Marto, pokoknya sabdo batin tak niatke saiki, anak keturunanmu ora bakal pernah isok mati tenang. Saben jabang bayi lan anak turunmu sing mati bakal ditumpangi iblis. Dadi aib lan dosa-dosamu lan bakal gentayangan selawase tanpa nemu dalane padang." Jadi intinya di situ Mbah Joyo ini ngomong, "Hei Marto, aku bersabda di sini. Aku bersumpah, anak keturunanmu nggak akan pernah bisa mati dengan tenang. Setiap bayi dan anak turunmu yang mati akan selalu ditumpangi oleh iblis dan akan menjadi aib dan dosa-dosa bagi keluargamu. Serta aku bisa pastikan arwahnya bakal gentayangan selamanya tanpa menemukan jalan terang." Nah disitulah rasa kecewa yang mendalam atas tuduhan sahabatnya itulah yang membuat Mbah Marto sejak saat itu berhenti menerima tamu-tamunya. Beliau memilih untuk menarik diri dari dunia luar, dan awalnya Mbah Marto menganggap bahwa kutukan-kutukan yang diucapkan oleh Mbah Joyo ini cuma luapan emosi sesaat dari Mbah Joyo. Tapi ternyata ini menjadi kenyataan. Itu terjadi ketika cucu pertamanya Mbah Marto. Jadi ceritanya ada seorang bayi yang baru lahir 2 minggu. Bayi ini meninggal. Pasca pemakaman, setiap malam itu selalu terdengar suara tangisan bayi. Tapi pas dicari sumber suaranya itu nggak pernah ada. Dan dari situlah, untuk melindungi keluarganya yang lain, Mbah Marto melakukan tirakat yang sangat berat. Beliau berkelana ke berbagai tempat sakral yang ada di Pulau Jawa, dan di sanalah beliau mendapat petunjuk gaib bahwa jin korin dan juga pengaruh-pengaruh ilmu hitam dari Mbah Joyo ini cuma bisa ditangkal kalau jasad keturunan dari Mbah Marto itu dibungkus dengan kain kafan khusus yang sudah diraja dengan aksara Jawa kuno, dimantrai juga dan diolesi dengan minyak keselamatan. Jadi sejak saat itulah Mbah Marto selalu menyiapkan sendiri kain kafan wasiat untuk setiap semua saudaranya yang meninggal atau anak turunnya yang meninggal. Nah sore itu akhirnya bapaknya Satya langsung mengumpulkan seluruh keluarga besar. Di situ ada Pak Mudin juga dan juga ada para sesepuh desa. Dan penuh kerendahan hati, bapaknya Satya menceritakan tentang riwayat kain kafan yang sudah diraja oleh Mbah Marto tersebut. Dan beliau minta izin secara khusus untuk membongkar kembali makam Mbah Marto demi mengamalkan wasiat dari beliau. Pak Mudin dan juga para sesepuh desa akhirnya ya mau nggak mau memahami duduk perkaranya. Akhirnya mereka pun luluh dan mereka pun ngasih izin. Malam itu setelah tahlilan, prosesi pembongkaran makam Mbah Marto ini dilakukan secara tertutup dan cuma dihadiri oleh keluarga terdekat dan juga beberapa warga yang dipercaya. Jasad Mbah Marto akhirnya diangkat di situ dan kain kafan yang lama itu dilepas
diganti dengan kain kafan wasiat yang sudah diraja oleh Mbah Marto. Kain itu akhirnya diikat, dibentuk dengan seperti pocong, kemudian dimakamkan lagi. Dan sejak malam penggantian kain kafan tersebut, langsung seluruh teror yang melanda keluarga Satya dan juga warga desa ini langsung nggak ada lagi. Dan tahun demi tahun berlalu, keluarga besar Mbah Marto nggak pernah lagi menggunakan kain kafan yang diraja ini untuk keturunan-keturunan yang meninggal setelahnya. Nah, anehnya atau uniknya, nggak pernah ada lagi teror atau kejadian aneh yang menimpa keluarga mereka, meskipun mereka nggak menggunakan kain kafan yang diraja oleh Mbah Marto. Jadi di sini Satya menyadari satu hal penting dari seluruh pengalaman kelam keluarganya ini. Kadang belenggu mistis dan juga teror yang paling menakutkan ini bukan hanya berasal dari sosok gaib atau kutukan orang lain, melainkan dari rasa bersalah dan keyakinan dalam pikiran manusia itu sendiri yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika niat baik dan ketulusan untuk saling memaafkan ini sudah ditunaikan, sudah dilunasi, segala bentuk ikatan masa lalu itu akan terputus dengan sendirinya dan hanya menyisakan kedamaian bagi yang hidup maupun yang telah berpulang. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.